Bosan dengan tingkah Rasmus Højlund, pertukarannya lebih realistis. Bursa transfer Manchester United datang dari sektor lini depan, di mana mereka bersiap melakukan tukar tambah dengan klub Italia Napoli. Setan Merah tengah gencar mencari penyerang baru untuk memperkuat lini depan mereka. Setelah sukses merekrut Matheus Cunha dari Wolverhampton, Ruben Amorim kini membidik sejumlah nama lain. Salah satu targetnya adalah Liam Delap, yang sempat masuk radar pada bursa transfer musim panas ini. Sayangnya Delap lebih memilih bergabung dengan Chelsea daripada United. Gagal mendapatkan Delap, Manchester United pun mengalihkan fokusnya ke striker andalan Napoli Victor Osimhen. Manchester United dikabarkan siap melakukan langkah drastis demi mendatangkan Victor Osimhen dari Napoli. Menurut laporan dari Mirror, United bahkan siap menawarkan beberapa pemain seperti bagian dari kesepakatan transfer, menyusul keputusan klub untuk membuka pintu bagi penjualan hampir seluruh skuad di bawah arahan Ruben Amorim. Kepala transfer United, yakni Matt Hargreaves, dikabarkan telah terbang ke Italia untuk bertemu dengan para eksekutif Napoli. Kedatangannya tersebut bertujuan melakukan pertukaran pemain yang melibatkan Højlund dan Victor Osimhen. Penyerang timnas Nigeria itu menghabiskan musim ini sebagai pemain pinjaman di Galatasaray. Seluruh skuad United dikabarkan terbuka untuk dijual, dan Napoli tertarik pada prospek merekrut Rasmus Højlund. Penyerang timnas Denmark itu sempat tampil mengesankan bersama Atalanta sebelum akhirnya hijrah ke Old Trafford dengan nilai transfer mencapai 72 juta pounds. Namun di bawah asuhan Amorim, pemain 22 tahun itu kesulitan menembus tim utama. Dia hanya mencetak 4 gol di Liga Premier musim ini saat United harus puas finish di peringkat ke-15 klasmen. Media Italia Napolista mengklaim bahwa Højlund bisa dimasukkan sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran yang memungkinkan Napoli melepas Victor Osimhen. Manchester United kemungkinan juga harus menambahkan dana sebesar 33,7 juta pound sterling untuk mengamankan jasa penyerang 26 tahun itu. Sementara itu, Presiden Napoli dikabarkan telah memberitahu para perantara bahwa Osimhen bakal dilepas kepada penawar tertinggi pada bursa transfer musim panas ini. Penyerang tajam itu mencetak 36 gol dalam 40 penampilan selama masa peminjamannya di Turki. Napoli berharap klausul pelepasannya yang bernilai 63 juta pounds bakal diaktifkan dalam waktu dekat. Keterbatasan finansial membuat United kemungkinan besar bakal mencoba menyertakan Højlund dalam kesepakatan sebagai pengganti bagi tim asuhan Antonio Conte. Skema tukar guling ini dinilai cukup masuk akal mengingat Napoli memiliki rekam jejak positif dalam merekrut mantan pemain United. Salah satu contohnya adalah McTominay. Kehadiran Osimhen juga bakal membantu perkembangan Ciro Obi Martin dalam menemukan ketajaman sebagai striker masa depan United. Apakah kepergian Bruno Fernandes justru bisa menyelamatkan Manchester United? Manchester United sedang ada di titik krusial. Masa depan klub dipertaruhkan, dan di tengah kekacauan ini, nama Bruno Fernandes, kapten Manchester United, motor permainan dan simbol semangat juang, tiba-tiba masuk daftar jual. Nilainya 100 juta pound sterling. Musim lalu United terpuruk, finish ke-15 di Premier League, nol prestasi di Eropa, dan kondisi finansial semakin mencekik karena tidak ada lagi pemasukan dari kompetisi internasional. Manajemen pun mulai menimbang opsi paling pahit, menjual aset terbaik demi menyelamatkan keuangan klub. Tawaran datang dari Arab Saudi. Al Hilal siap memberi gaji 400 miliar rupiah per tahun untuk Bruno Fernandes dan membayar 2 triliun kepada United. Bagi pemilik klub, ini seperti solusi instan. Pelatih baru Ruben Amorim jelas kecewa. Dia datang ke Old Trafford dengan mimpi membangun tim agresif dan penuh semangat dengan Bruno Fernandes sebagai otaknya. Padahal di tengah musim paling buruk, Bruno tetap bersinar, 15 gol dan 12 assist. Di saat semua pemain tampak menyerah, dia tetap tampil ngotot. Amorim mungkin bisa mengandalkan Maino untuk menggantikan Bruno, tetapi bisakah pemain 20 tahun itu langsung memikul beban sebesar ini? Dan bayangkan efeknya di ruang ganti. Fans MU pasti masih ingat Bruno adalah pemain yang paling sering terakhir meninggalkan lapangan, bahkan saat tim dibantai. Energinya, terkadang emosinya, itulah nyawa United yang masih tersisa. Di usia 30, nilai jual Bruno mungkin tidak akan setinggi ini lagi. United sedang berjudi besar menukar pemimpin sejati dengan tumpukan uang yang belum tentu bisa dibelanjakan dengan bijak. Memang 100 juta pound sterling bisa dipakai beli 2-3 pemain baru, tetapi apakah mereka siap menghadapi tekanan di Old Trafford? Atau akan jadi pembelian yang gagal berikutnya?
Yang lebih mengkhawatirkan, ini bisa menjadi awal dari efek domino. Jika Bruno dijual, siapa berikutnya? Garnacho, Maino, United bisa kehilangan jati diri dan berubah jadi klub penjual pemain, bukan pemburu trofi. Keputusan ini bukan soal untung rugi semata, ini soal arah masa depan klub. Jual Bruno artinya kehilangan karakter, kepemimpinan, dan semangat bertarung, dan itu tidak bisa digantikan hanya dengan uang. Lalu bagaimana pendapat kalian? Rencana besar Ruben Amorim pada Ciro Obi Martin. Manajer Manchester United Ruben Amorim memberikan tanggapannya setelah Ciro Obi Martin sukses mencetak 2 gol ke gawang Hong Kong. Dia mengingatkan striker muda itu untuk tidak cepat berpuas diri. Kemarin malam United menghadapi Hong Kong dalam salah satu laga tur akhir musim mereka. Pada pertandingan itu United sempat tertinggal 1-0 dari tuan rumah. Di babak kedua, Amorim memasukkan Ciro Obi Martin ke lapangan. Striker 17 tahun itu langsung memberikan dampak besar di lini serang United. Dia berhasil mencetak 2 gol, membantu United melakukan comeback dan meraih kemenangan dengan skor akhir 1-3. Lantas seperti apa komentar Amorim? Dalam wawancaranya dengan United TV, Amorim mengaku senang melihat Ciro Obi Martin akhirnya mencetak gol pertamanya di level senior. Namun dia meminta pemain muda itu untuk tetap rendah hati dan terus bekerja keras agar bisa mencetak gol di Premier League musim depan. Tentu saja saya senang melihat Ciro mencetak 2 gol hari ini, namun dia harus bekerja lebih keras karena level Premier League jauh berbeda dengan pertandingan hari ini, ujar Amorim. Lebih lanjut, Amorim juga menyampaikan pesan kepada Ciro dan pemain muda lainnya setelah tur pramusim ini. Dia mengapresiasi performa para pemain muda United, tetapi menekankan bahwa mereka harus terus berusaha meningkatkan level permainan. Kami harus bermain lebih baik sebagai sebuah tim, namun saya benar-benar puas dengan performa para pemain muda kami hari ini, ungkap Amorim. Laga melawan Hong Kong kemarin malam menjadi pertandingan terakhir United di musim ini. Selain pujian dari Amorim, Mason Mount memberikan pujian tinggi kepada Ciro Obi Martin setelah pertandingan uji coba melawan Hong Kong. Playmaker Manchester United itu yakin striker muda itu bakal menjadi bintang masa depan Setan Merah. Mount tidak ragu menyebut Ciro memiliki bakat istimewa. Ciro adalah pemain yang sangat bagus. Saya memang belum banyak bermain bersamanya, namun saya bisa melihat betapa bagusnya pergerakannya di sesi latihan kami, ujar Mason Mount. Sebagai pemain nomor 10, saya ingin memberikannya sebanyak mungkin umpan di kotak penalti. Ketika saya melihatnya, dia mampu menebar ancaman di udara dengan sundulannya yang menjadi gol itu, tambah dari Mason Mount. Kalahkan Hong Kong, Ruben Amorim temukan rencana baru untuk United. Ruben Amorim tidak henti-hentinya memuji performa pemain muda United setelah laga uji coba melawan Hong Kong. Manajer asal Portugal itu yakin para bintang muda ini memiliki mentalitas dan kualitas untuk menjadi pilar utama Setan Merah di masa depan. Sejak awal pekan lalu, skuad United melakukan tur akhir musim ke Asia. Setan Merah mengunjungi Malaysia dan Hong Kong untuk melakukan laga uji coba. Dalam 2 pertandingan itu, Amorim sengaja memberikan kesempatan luas bagi pemain-pemain muda untuk menunjukkan kemampuan mereka. Amorim mengaku senang melihat aksi para youngster United tersebut. Amorim juga mengaku terkesan dengan determinasi yang ditunjukkan para pemain muda United sepanjang laga uji coba. Dia berjanji bakal memberikan lebih banyak menit bermain kepada mereka di laga pramusim nanti dan juga di musim depan. Tidak peduli berapapun menit bermain yang mereka dapatkan, anak-anak muda ini sangat penting bagi tim kami. Mereka bakal mendapatkan tempat mereka di dalam tim ini, ungkap Amorim. Amorim menegaskan bahwa dirinya bersama staf pelatih bakal bekerja keras untuk mengasah bakat para pemain muda ini. Tujuannya jelas memastikan mereka mencapai potensi maksimal di dalam tim utama United. Para pemain muda kami harus berkembang lebih baik lagi. Sangat penting bagi kami untuk membimbing mereka, karena bermain di level tertinggi untuk United bukanlah hal yang mudah, ungkap Amorim.